Shalom. Belum jawab semua, masih ada yang main handphone. Masih ada yang main handphone berarti belum siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Ya, kakak punya aturan kalau kita memulai ibadah, semua handphone ya, mulut itu digunakan hanya untuk memuji nama Tuhan. Telinga digunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, semua sepakat enggak dengan kesepakatan, dengan aturan kita ketika kita ibadah sekolah minggu ini? Sepakat? Sepakat? Kasih jempol yang sepakat. Kasih jempol. Sepakat enggak? Tidak ada yang main handphone, enggak ada yang ngobrol sama temennya. Yang belakang? Sepakat? Sepakat, handphonenya disimpan dulu ya. Kita berikan waktu untuk Tuhan ya. Kurang lebih 2 jam saja ya, 2 jam saja tanpa handphone. Nggak ada yang main game, nggak ada yang WA-WAan, nggak ada yang buka IG, TikTokan dan lain sebagainya ya. Kita konsentrasi, kita fokus sama Tuhan ya. Kita mulai ibadah kita. Siap ya? Oke? Tidak ada yang ngobrol sama temennya ya. Guys, coba kalau kalian masih rame, kalian masih ribut-ribut, bercandaan, di sebelah di situ juga sama, tapi itu kelas kecil. Apakah kalian mau turun kelas? Kalau di sana kalian ribut, kalian main-main sendiri, itu wajar karena mereka masih kecil. Kalian yang ada di sini artinya kalian sudah mulai dewasa, ya, bisa menempatkan posisi kalian ketika kalian ibadah, ya kita serius untuk beribadah, ya. Oke, ya. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami meninggikan Tuhan, kami memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kami. Kalau kami saat ini akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan mengurapi setiap kami. Terlebih ya Tuhan, ketika nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di tempat ini, Tuhan juga akan mengurapi kami semua, mengurapi kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan sendiri akan mengurapi setiap kami. Terima kasih Yesus, ini doa kami serukan, kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan segala syukur, haleluya, amin. Semua bangkit berdiri, yuk ya. Ini anak-anak muda semua ya, powernya masih gede-gedenya ya, luar biasa ini anak-anak muda. Kita gunakan power kalian yang masih muda itu untuk memuji nama Tuhan. Bertepuk tangan yang keras. Suara kalian suaranya banter buat Tuhan ya. Oke. Kita nyanyikan lagu hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Tangannya bertepuk tangan semua ya, tangannya bertepuk tangan semua. Semuanya menyanyi. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Tangannya di atas semua. Suka, bersuka cita bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka cita. Bentar. Kakak perhatikan dari sini ya. Lagu ini kan bersuka cita ya. Tapi kakak perhatikan wajahnya belum bersuka cita. Coba semuanya munculkan wajah bersuka cita itu seperti apa? Coba minimal senyum. Kalau bisa tertawa, hahaha ya. Tertawa sambil menyanyi itu bisa dilihat dari wajahnya ya, oke ya. Bersuka cita ya, wajah sukacitanya dimunculkan, oke. Lagu ini lagu bersuka cita ya. Yuk kita pujikan lagu ini sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Senyum ya, senyum bersuka cita, bersuka.
masih ada yang lemes. Ketika bersuka cita, ya lambaikan tangannya. Semua punya tangan, coba tangannya dilambaikan semua. Lambaikan. Anak-anak muda, kalau oma-oma gini-gini pantes ya. Kalau anak-anak muda gini-gini enggak pantes ya. Coba semuanya tangannya gini. Oke, semua. Ezra? Oke. Ezra 2, Ezra. Oke. 2. Bersuka. Oke, bersuka dalam Tuhan. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Kami bersuka Siapa yang percaya kalau Allah kita, ya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik? Siapa yang percaya? Kevin percaya Allah kita Allah yang baik. Oke, kalau Kevin percaya Allah kita Allah yang baik, coba Kevin kamu berikan 3 kata untuk Tuhan, pernyataan kebaikan Tuhan. Contohnya, ya Allah itu baik. Nah, oke. Yang lain selain itu. Apa, Vin? Allah itu baik. Allah itu dahsyat. Allah itu dahsyat. Kamu silakan tunjuk temanmu. Senengnya ya kalau suruh nunjuk-nunjuk teman. Silakan. Yang enggak kamu kenal boleh. Yang enggak kamu kenal, silakan. Ya wes boleh. Billy, silakan Bill, maju ke depan Bill. 3 kata yang menyatakan kalau Tuhan itu baik. Atau siapa bagimu Tuhan itu? Juru selamat saya. Tuhan juru selamatnya Billy. Oke, tunjuk satu lagi teman. Lingga. Sampai 10 orang ya guys. Masih 1 orang. Silakan Lingga. Bagi Lingga. Bapak yang kekal. Bapak yang kekal. Tunjuk satu lagi Ling. Billy lagi. Yang lain dong. Masih banyak itu yang cewek-cewek boleh. Yang kakak-kakak belakang itu boleh. Hazael, silakan Hazael. Iya, ayo Hazael. Ayo. Apa? Hazael, Tuhan Yesus buat Hazael apa? Berdiri dulu Hazael. Ayo kan? Ayo Hazael. Ayo. Loh, ayo. Yesus buat Hazael, Tuhan Yesus buat Hazael apa? Silakan Hazael, ayo. Loh, gak ada. Hah? Tuhan itu? Gak ada.
itu baik. 3 kata, 3 kata. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tunjuk lagi satu teman. Dahsyat kekal selamanya. Dahsyat kekal selamanya. Tunjuk satu lagi. Sudah berapa orang tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Maha Esa. Maha Esa. 2 kata. Tuhan itu Maha Esa. Ya wes, oke, boleh. Siapa lagi? Kamu nunjuk siapa? Boleh yang tidak ada di sana, boleh. Hah? Kita. Yuk, Git. Ayo, Git. Buat kita Tuhan itu gimana? Juru selamat. Sudah tadi juru selamat. Allah. Penolong. Penolong, Tuhan itu penolong kita. Tunjuk satu lagi. Sarah. Sarah. Tiga kata. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi. Satu lagi. Ezra. Ezra. Oke, Ezra. Ezra yang mana? Ezra yang mana? Ezra yang sini. Oh, Ezra yang sini. Sebelahnya Haka. Oke, Tuhan itu bagaimana menurut Ezra? Tuhan itu Tuhan saya. Tuhan itu Tuhan saya. Seperti apa? Penolong yang baik. Penolong yang baik. Oke, terima kasih. Semua percaya ya bahwa Tuhan kita yang Tuhan kita sembah. Tadi katanya ada yang juru selamat, Tuhan mengasihi dan luar biasa. Intinya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik. Yuk kita pujikan sama-sama pujian ini. Allah itu baik. Semua bagian berdiri. Lagi masih anak muda itu kuat untuk berdiri berjam-jam. Silakan. Yang menyediakan
Amin. Allah kita itu Allah yang baik. Oke, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Masih dengan aturan yang sama. Handphonenya semuanya disimpan ya. Semua handphonenya disimpan ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita memujikan pujian Ku kagumi tak terbatas. Ku kagumi caramu mencintaimu. Semua merasa dicintai Tuhan enggak? Siapa yang merasa semua dicintai oleh Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang merasa dicintai oleh Tuhan? Angkat tangan. Oke, semua merasa dicintai oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan hati kita. Kita mau mengakui bahwa Tuhan, ya, Tuhan Yesus itu mencintai kita dan kita sedang menikmati proses-proses yang sedang Tuhan lakukan, kerjakan di dalam kehidupan kita. Katakan tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan sekali lagi, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir dan mengangkatku. Ku tak, Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas
Terima kasih Bapa di dalam surga. Untuk pagi ini kami boleh ada kembali di tempat ini. Kami mau dengan segala kerinduan datang kepadamu Tuhan. Dengan sikap hati yang berkenan di hadapan-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami pulang nanti, kami membawa sesuatu yang baru, pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Engkau memberkati waktu ini Tuhan, dan kami mempercayai Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus ada bersama kami, sehingga kami boleh tetap tinggal tenang di dalam firman-Mu. Berkati waktu ini Tuhan, berkati hamba juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat dan pimpinan Allah saja yang menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih singer WL, pemain musik. Shalom, selamat pagi semuanya. Iya. Iya, wakeh yo sing teko yo. Suweneng lho Kak Indri pagi ini melihat kalian semua terhimpun di sini. Suaranya Kak Indri ini jelas enggak sampai belakang? Ya, makasih enggak usah emosi, biasa aja, ya. Kak Indri lihat dari belakang, Kak Indri mengucap syukur sekali. Karena dalam 2 minggu ini Kak Indri sedang menyelesaikan, menangani 2 masalah. Masalah yang pertama adalah masalah seorang anak remaja yang dikuasai oleh roh jahat, kiriman turunan dari nenek moyang. Jadi Kak Indri membantu untuk melepaskan dia, ya. Dan seorang remaja lagi yang punya masa lalu yang buruk sekali karena pernah masa lalu yang buruk. Anak remaja ini sedang ditangani oleh Kak Indri karena pernah diperkosa oleh papanya sendiri waktu dia TKB. Jadi trauma itu membekas sampai sekarang. Dan satu lagi, anak remaja ini ditangani Kak Indri, mantan pengedar dan pengguna narkoba. Dan kemarin minggu lalu baru sakau, ya. Jadi betapa buruknya lingkungan di sekitar kita yang membuat kita bisa gagal dalam kehidupan ini, ya. Tetapi kita bersyukur kalau masa remajamu ada di tempat yang aman dan di tempat yang tepat seperti saat ini, ya. Itu pagi ini ucapan syukur Kak Indri yang luar biasa. Mari kita bersama-sama akan merampas teman-teman kita yang tersesat, ya. Enggak cuma Kak Indri aja. Kalau kalian tahu ada teman kalian yang hampir jatuh, rampas itu. Nah, pagi ini Kak Indri mau membicarakan tentang elemen-elemen di dalam apa itu elemen, ya ampun, komponen-komponen atau bagian-bagian di dalam ibadah. Kalau kamu ibadah itu ada apa aja? Ada pujian, terus ada apa maneh? Firman, terus apa maneh? Persembahan, terus apa maneh? Doa berkat, kepingin mulai, iskia. Terus apa maneh? Penyembahan, terus apa maneh? Bercanda, anak
Terus apa meneh? Game. Nah, dari elemen-elemen ini kira-kira bagian yang mana yang sungguh-sungguh diperhatikan Tuhan? Menurutmu? Yang mana? Benar? Tapi kok kalian rame? Ayo. Nek diperhatikan Tuhan tapi kok kalian rame dewe lek waya kebaktian? Semuanya setuju ah? Setuju? Setuju ya? Sepakat ya? Semuanya bagian elemen-elemen di dalam ibadah kita itu rupanya ada perhatian Tuhan khusus kepada kita. Oleh sebab itu kalau ibadah jangan waktu puji-pujian aja sungguh-sungguh nyanyi, lalu waktu firman kita enggak sungguh-sungguh dengarkan, atau waktu puji-pujian kita bercanda, rame, loncat-loncat, enggak sungguh-sungguh, guyon, jongkrokno temane, julekno temane. Tapi waktu firman kita baru diem, atau waktu firman aja kita sungguh-sungguh, tapi waktu memberi persembahan kita memberikannya dengan asal-asalan. Ah, uang apa sih ini? Ini untuk apa sih kok gereja ada persembahan segala? Tuhan katanya sudah kaya, tapi kok kayak gini akhirnya kita asal memberi saja ya. Nah, pagi ini Kak Indri mau ajak kalian membuka satu ayat di dalam satu bagian di dalam Markus 12 ayat 43. 41. Sampai 44. Judulnya apa? Gak ono meja yo. Judulnya apa? Tadi ya, kita akan baca Markus 12 ayat 41 sampai 44. Wes ketemu? Judulnya apa? Apa? Oke. Sip. Janda miskin kenceng sekali. Ya, yang belakang itu janda kaya. Ya, yuk kita baca bersama-sama. Sudah siap? Ini adalah bagian dari firman Tuhan. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semuanya yang ada padanya, yakni seluruh nafkahnya. Wah, ayat 41 apa tulisannya? 41. Apa? Bukan. Bukan. Ayat 40. Enggak, Yesus. Nah, ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan
uang ke dalam peti itu ya. Siapa yang mengira bahwa Yesus hanya memperhatikan kita waktu nyanyi aja? Ya, kalau kita ibadah sebelumnya mungkin kita mengira Yesus memperhatikan kita waktu kita mendengar firman saja. Tetapi tidak, ternyata Yesus memperhatikan kita waktu kita memberikan persembahan, itu juga diperhatikan oleh Yesus. Nah, pada waktu itu di bait suci itu, di sampingnya pintu keluarnya bait suci itu diberi kotak persembahan. Seperti gereja kita ya, kotak persembahannya kan ada di pintu keluar gereja kanan kiri ya. Kalian pernah masuk gereja besar enggak? Pernah ya, kelihatan kotaknya persembahan kanan kiri ya. Nah, kalau zaman dulu bentuknya enggak seperti itu, dari kaca bagus gitu enggak, tapi hampir mirip trompet. Kotak persembahannya itu hampir mirip trompet. Lalu orang-orang yang habis beribadah di bait suci ya, habis berdoa, kalau mau keluar itu mereka memasukkan uang persembahannya itu yang berupa koin-koin itu ke dalam kotak yang berbentuk trompet itu. Jadi akhirnya gimana? Waktu mereka memberikan persembahan itu gimana? Kira-kira uangnya koin. Zaman dulu belum ada uang kertas 100.000 sak lembar, ngono enggak ada. Jadi dulu itu koin, uang logam semua. Kalau dimasukkan di dalam kotak persembahan yang berupa trompet itu, yang mirip trompet itu kira-kira gimana? Bunyi ya. Di situ kan akhirnya ditulis juga orang-orang kaya mempersembahkan. Kok bisa Yesus tahu ini kaya dan ini enggak? Dari apanya? Dari suaranya. Jadi nek wong sogeku sak gebok grutuk ngono gak klontang maneh ya. Tapi kalau orang miskin akhirnya Yesus tahu kenapa janda itu miskin. Karena waktu dimasukkan kletek ping pindo ya, 2 duit, klitik gitu. Tapi kalau orang kaya itu gitu. Dan di situ adalah tempat berkumpulnya orang-orang di dekat situ. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tuh duduk di situ memperhatikan tingkah polanya anak yang kebaktian. Ya. Tingkah lakunya anak yang kebaktian itu diperhatikan Tuhan. Sampai waktu dia memberikan persembahan itu diperhatikan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan memperhatikan? Karena seringkali di situ dipakai tempat untuk unjuk kekayaan, ya. Orang kaya-kaya kumpul di situ, kemudian ngobrol di dekat pintu itu. Karena banyak orang yang lihat, pasti semua orang yang habis ibadah itu datang lewat di situ. Sebetulnya adik-adik, yang diperhatikan Tuhan itu bukan jumlah persembahannya, ya. Tetapi yang diperhatikan Tuhan Yesus adalah sikap hati waktu memberikan persembahan itu loh. Kenapa begitu? Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus itu lebih memuji janda miskin itu, ya. Yesus gak memuji orang yang kaya-kaya. Wah, luar biasa ya, persembahanmu banyak, kamu sangat mencintai saya, kamu sangat mencintai pekerjaan Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus memuji janda yang miskin itu tadi karena apa? Karena dia menunjukkan rasa cintanya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bayangkan, kalau dia tidak mencintai Tuhan, uangnya tinggal 2 koin, lah dibuat beli nasi ya, dibuat beli gandum aja apa?
kok bisa dipakai untuk persembahan? Setelah itu kalau Lukas bicara, akhirnya dia tidak punya uang sama sekali. Jadi yang pertama janda ada agak miskin, kemudian waktu dia sudah menyerahkan uang, Lukas menjelaskan bahwa menjadi janda yang sangat miskin. Berarti enggak punya apa-apa setelah dia memberikan uang. Nah, itu yang dipuji oleh Tuhan. Sikap hati yang seperti itu waktu memberikan persembahan kepada Tuhan, itu yang dipuji Tuhan. Tidak mungkin janda itu tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh kalau dia tidak menyerahkan seluruh uangnya. Itu karena janda itu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai rela gini, gak popo wis dino iki aku gak mangan. Yang penting Tuhan senang. Aku datang ke gereja dan aku memberikan persembahan untuk Tuhan. Kamu ada di sini yang memberikan persembahan terus kok gak makan, gak ada beras di rumah. Enggak ada uang untuk beli nasi, ada enggak di sini? Hah? Mama masih punya uang? Masih? Masih ya? Berarti kamu lebih dari janda itu tadi atau enggak? Lebih dari janda itu ya. Adik-adik, memberi persembahan kepada Tuhan itu bukan sebagai korban kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Waduh, wingi Senin sampai Sabtu aku nyuntuan rek. Wis meneh Minggu aku nang gereja ngekei persembahan sing wakeh supaya Tuhan mengampuni dosaku. Lalu Senin besok aku berdosa lagi. Ya. Memberi persembahan kepada Tuhan bukan untuk korban, sebagai korban supaya kita diampuni dosa kita. Kenapa begitu? Karena Tuhan itu sudah mati di atas kayu salib dengan darahnya yang mahal. Uangmu juta-jutaan, persembahanmu juta-jutaan itu tidak akan cukup untuk mengembalikan darah Yesus. Ya. Apalagi uangmu yang 2.000 wis ate suwek pojoke ya, ujungnya suwek lalu diuntel-untel ngene nek ngekekno ya, nek masukkan kantong persembahan diuntel-untel lecek ya, lecek habis gitu asal saja. Tambah itu tidak bisa mengembalikan atau membayar lagi darah Yesus. Ya, enggak cukup. Kamu memberi persembahan 5.000 berkali-kali enggak cukup. Kamu memberikan persembahan 1 juta, 2 juta berkali-kali tidak cukup. Jadi persembahan itu bukan sebagai korban kita supaya Tuhan mengampuni dosa kita, ya. Tetapi persembahan juga bukan sebagai umpan mancing Tuhan supaya Tuhan memberkati lebih. Ada yang pernah gitu? Hah? Karena dengar kesaksian ya dari hamba-hamba Tuhan mana, dari kesaksian orang Kristen mana. Waktu saya memberikan persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan mengembalikan berkatnya 10 kali lipat ganda gitu ya. Lalu kamu ini pengen nih, waduh Tuhan aku mau beli HP baru. Aku mau persembahan 100.000. Kalau lipat kali ganda 10 kali lipat bisa kembali berapa? 100.000 kalau 10 kali lipat bisa jadi berapa? Kok iso jutaan sih? 100.000 kalau 10 kali lipat menjadi 1 juta. Ya, 1 juta persembahan sekali 100.000 balik 1 juta. Minggu depan persembahan mana? 100.000. Harapan kalian balik berapa? 1 juta lagi. Minggu depannya lagi persembahan 100.000 balik piro? 3 juta ya. Total 3 juta bisa beli Oppo ya. Lumayan lah Oppo ya. Ya. Itu harapan kalian.
Kalau seandainya kalian memberi persembahan dengan harapan seperti itu, maka kalian menganggap bahwa persembahan itu adalah umpan, bisnis, gambling, umpan di hadapan Tuhan supaya Tuhan bisa memberi lebih. Padha ambek kamu kalau mancing ikan itu loh ya, mbok kei cacing supaya dapat ikan paus gede ya. Nah, memberi persembahan kepada Tuhan itu tidak seperti itu. Bukan sebagai korban supaya dosa kita diampuni, juga bukan sebagai umpan supaya Tuhan memberikan kita lebih banyak lagi. Tapi yang betul adalah memberi persembahan itu sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa kalau berkat ini enggak dari Tuhan, tidak mungkin saya punya uang ini. Gitu ya. Kalau berkat ini enggak dari Tuhan, tidak mungkin mama bisa ngasih uang saku saya sehingga saya bisa memberikan persembahan. Ada yang merasa begitu. Ada yang sudah bisa cari uang sendiri. Ada? Belum. Ada sebagian anak yang sudah berusaha mencari uang sendiri karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu dia berpikir bahwa kalau dia tidak bekerja maka kebutuhannya tidak terpenuhi. Dia tidak akan mendapatkan uang. Nah, akhirnya dia sulit sekali memberikan persembahan karena merasa bahwa uang yang dimiliki itu dari hasil kerja kerasnya. Padahal kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin kamu bisa punya uang, ya. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin papa mama bisa dapat uang dari hasil kerjanya. Nah, memberi persembahan kepada Tuhan itu harus sebagai rasa ucapan syukur itu di hadapan Tuhan. Karena kita bersyukur Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Tuhan sudah melepaskan kita dari kesulitan. Tuhan sudah melepaskan kita dari masalah. Makanya kita mau memberikan ucapan syukur itu kepada Tuhan. Kalau kamu merasakan bahwa kamu sudah mengalami berkat Tuhan, maka Kak Indri percaya waktu kamu memberikan uang 2.000 itu tidak akan cukup bagimu. Ya, kamu akan berusaha memberi lebih. Kalau kamu sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka uang 5.000, 10.000 itu kamu anggap tidak cukup untuk membalas kasih Tuhan. Karena kamu sudah merasakan lebih dari itu. Kalian boleh alami ini ya adik-adik ya. Kalian harus belajar punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam hal memberi persembahan ini. Miliki sikap hati yang benar dan pandangan yang benar pada saat kalian memberi persembahan. Nanti di setiap kali ibadah, setiap kali sekolah minggu, Kak Indri ingin melihat bahwa waktu kalian memasukkan uang di kantong persembahan itu tidak dengan guyon, tidak dengan asal-asalan, tapi itu karena sungguh-sungguh ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mungkin ada di tempat ini saat ini, gitu ya. Ayat yang terakhir kita buka bersama-sama 1 Tawarikh 16 ayat 29. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Ketemu? 1 Tawarikh 16 ayat 29. 1 Tawarikh 1 ya. Ketemu?
Siapa yang udah ketemu? Yang keras bacanya. Ya. Renaya. Sopo iki? 1 Tawarikh 16 ayat 29. Baca. Satu Tawarikh 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Ya, bagus ya ayat ini ya, 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, itu berarti apa? Puji-pujian kepada Tuhan itu harus kamu berikan. Kemudian setelah itu apa? Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan kenapa sih orang Kristen harus memberi persembahan? Bukannya Yesus itu sudah kaya, Tuhan itu sudah punya segalanya, kok masih minta uang saja? Ya. Ternyata ini bawalah persembahan dan apa tadi? Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Jadi ya memang itu sebuah keharusan kalau kita membawa persembahan, bukan masalah jumlahnya, ya. Sekali lagi Tuhan tidak melihat kamu 1.000, 100, 1 juta, Tuhan enggak lihat itu. Tetapi sikap hatimu waktu memberi persembahan itu loh, itu yang dilihat oleh Tuhan. Dan yang ketiga apa? Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi ibadah memuji Tuhan, kemudian memberi persembahan dan hidup kudus sehari-hari di hadapan Tuhan itu sifatnya sejajar. Ya. Memang berbeda, ibadah memuji Tuhan dengan memberi persembahan memang berbeda. Lalu hidup kudus itu bagian yang lain lagi dalam hidup kita. Tetapi sifatnya sejajar. Sejajar itu berarti apa? Semuanya harus dilakukan, enggak bisa dipilih, ya. Enggak bisa dipilih, saya datang ke sekolah minggu mau tertib aja waktu puji-pujian. Saya mau waktu ibadah sekolah minggu mau tenang waktu dengar firman Tuhan. Tetapi saya akan rame waktu saat memberi persembahan. Atau saya akan rame waktu puji-pujian, lalu nanti waktu firman Tuhan saya akan diam. Tidak boleh begitu. Karena semuanya itu sejajar dan harus ada di dalam sikap hidup kita bersama-sama. Adik-adik mengerti sampai sini? Mengerti? Jadi penting enggak memberikan persembahan dengan sikap hati yang benar. Penting ya, memberi persembahan dengan rasa hormat itu penting, sama pentingnya waktu kita memuji Tuhan dengan rasa hormat juga, dan waktu kita mendengarkan firman Tuhan dengan rasa hormat. Tuhan akan menolong kita terus untuk menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan dalam sikap hidup kita. Amin. Kak Indri ingin kita nyanyikan lagu Takkan Pernah Ku Bawa. Bisa enggak? Tadi soalnya Sevanya enggak bisa katanya. Takkan pernah ku bawa, enggak iso. Selain yang terbaik. Mosok enggak iso. Alon-alon yo. Refrennya saja. Ibu Ika akan maju ke depan untuk bekerja menjadi singer dan berdoa untuk firman Tuhan.
dalam sikap doa teman-teman. Yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang terbaik di sebagai persembahanku. Amin Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami ada di tempat ini. Kami boleh diingatkan kami ini anak-anak istimewanya Tuhan. Anak-anak yang ada di hatinya Tuhan. Seberapapun, bagaimanapun kondisi kami masing-masing di rumah atau di sekolah atau dimanapun, kami ini bukan ciptaan gagal, bukan produk gagal. Kami ini anak-anak istimewamu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan sudah ingatkan kami harus berikan yang terbaik dalam hati, dalam hidup, dalam diri kami. Tuhan kami mau bawa siang hari dalam tangan-Mu. Mari mungkin dari seluruh firman tadi ada 50%, ada 70%, ada 80% atau mungkin 100% yang kami dengarkan. Tapi itu akan tumbuh subur dalam hati kami. Kami percaya firman itu tidak pernah sia-sia Tuhan. Masuk dari telinga kami, tumbuh dalam hati kami dan berbuah-buah. Karena sekali lagi Tuhan kami ini anak-anak istimewa. Terima kasih Bapak, kami serahkan Kak Indri yang sudah memberkati kami semuanya. Berkati pelayanan beliau, berkati pekerjaan beliau. Dan khususnya berkati kami semuanya mendengar. Karena sekali lagi Tuhan kami ini anak-anak istimewa-Mu. Terima kasih Bapak, sertai kami, berkati kami dalam sekolah, dalam lingkungan kami di rumah, hubungan kami dengan orang tua kami, dengan saudara kami, komunikasi kami dengan teman-teman kami. Jadikan mulut dan bibir kami ini jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan serahkan firman ini. Haleluya Tuhan, amin. Terima kasih. Saya serahkan ke pengurus kelas besar Kak Tia. Tadi ada, tadi Tetep pesan. Vin, ada, silakan. Vin bin Kesia. Pengumuman untuk sebentar lagi ada kelasnya Kak Nungki sama Kak Ike, jangan bubar dulu. Kita mau berlatih. Atau kelas yang lain mungkin juga mau berlatih ya. Shalom semuanya. Karena hari ini minggu ketiga, jadi kita mau kasih hadiah buat yang ulang tahun bulan ini. Yang ulang tahun bulan ini ada Kevin dari Tunas Remaja 3, ada Gavril dari Tunas Remaja 2, ada Nathan dari Tunas Remaja 1, Otniel Tunas Remaja 1, sama Naftali Remaja 3. Nathaniel bodoh ah. Mana? Oh, ini udah. Sudah maju, mari kita sama-sama nyanyikan selamat ulang tahun buat teman kita yang ulang tahun bulan ini. To you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Untuk doa penutup dan mendoakan yang ulang tahun bulan ini, Tante Dina bisa maju untuk berdoa. Oh iya. Maju saja. Enggak, maju aja Tante. Terima kasih, selamat ulang tahun ya. Terima kasih yang sudah datang untuk datang Youth Circle hari ini. Jangan lupa untuk pengumpulan video lomba untuk Harnas Sekolah Minggu. Hah? Kok 22? 22 Tante? Terakhir pengumpulan tanggal 22 September.